Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini kita belajar tematik tema 4, subtema 4. Nah, untuk tujuan pembelajaran, dengan mengamati materi dari video, siswa menelaah kalimat saran. Dengan penjelasan dari guru, siswa merinci ungkapan atau kalimat saran dalam teks tulis. Dengan mengetahui ungkapan atau kalimat saran, siswa melakukan ungkapan atau kalimat saran sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Nah, dengan membuat dan melakukan, siswa menilai ungkapan atau kalimat saran sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Kemudian dengan mengamati video materi permasalahan pembagian, siswa menganalisis suatu bilangan sebagai hasil bagi dua bilangan cacah. Nah, dengan memahami materi, siswa mengecek suatu bilangan sebagai hasil bagi dua bilangan cacah. Nah, dengan memahami materi, siswa memecahkan suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan cacah. Nah, dengan memecahkan permasalahan, siswa menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan cacah. Nah, dengan mengamati video, siswa memilih teknik potong, lipat, dan sambung. Dengan memahami materi, siswa mengembangkan teknik sambung. Nah, dengan memahami penjelasan guru, siswa membuat karya dengan teknik sambung. Peserta didik menampilkan teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, kita belajar kalimat saran. Nah, saran adalah suatu pendapat, usulan, anjuran yang diungkapkan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Nah, sedangkan kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Jadi, ketika kita memberikan saran, berarti kita harus sesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Nah, kemudian apa bedanya saran dan kritik? Nah, kalau saran itu menyampaikan solusi atau jalan keluar. Sedangkan kritik itu menyampaikan dan memberitahu adanya kesalahan yang kita miliki. Nah, anak-anak sudah tahu ya, berarti perbedaan saran dan kritik. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, dalam membuat kalimat saran, yang pertama, mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. Jadi, anak-anak harus mengetahui dulu masalahnya seperti apa. Nah, itu harus dipahami dulu. Kemudian yang kedua, sampaikan saran dengan bahasa atau kalimat yang baik, sopan, dan santun. Nah, kalau kalimatnya tidak santun, tentu orang yang kita berikan saran itu akan tersinggung. Kemudian yang ketiga, dapat ditambahkan dengan argumen, alasan, pendapat yang mudah dipahami. Jadi ketika kita memberikan saran, kita juga harus memberikan alasan. Nah, pendapat kita itu seperti apa alasannya. Nah, seperti itu. Kemudian kata-kata yang sering digunakan dalam membuat kalimat saran. Nah, yang pertama sebaiknya. Kemudian yang kedua seharusnya. Nah, yang ketiga ada baiknya. Nah, kemudian yang keempat menurutku. Kemudian yang kelima lebih baik. Yang keenam saran saya. Yang ketujuh usul saya. Nah, bagaimana cara membuat kalimat saran? Nah, contohnya, di sini ada masalah. Edo pulang kehujanan, baju seragam Edo basah kuyup. Nah, untuk saran yang pertama, sebaiknya Edo segera pulang dan mandi karena khawatir terkena flu. Nah, kemudian saran yang kedua, seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Nah, ketika kita membuat kalimat saran, maka harus disesuaikan dengan masalah yang terjadi. Oke, anak-anak sudah paham ya? Mari selanjutnya kita menyaksikan pembagian dengan congklak atau media dakon. Contoh yang pertama adalah soal sebagai berikut. Nah, pertama, kamu ambil 15 buah biji congklak. Setelah mengambil 15 biji congklak,
kita isikan ke dalam 3 lubang congklak. Karena kan bentuk kalimat pembagiannya adalah 15 dibagi 3. Jadi ambil 15 biji congklak, dimasukkan ke dalam 3 lubang congklak. Caranya kita masukkan satu persatu sampai bijinya ini habis. Perhatikan ya. Bijinya sudah habis yang di tangan. Sekarang tinggal kita hitung di dalam setiap lubang ini ada berapa buah biji congklaknya. Di lubang yang pertama ada 5, di lubang yang kedua ada 5, di lubang yang ketiga ada 5. Berarti pembagian 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Contoh yang kedua adalah soal seperti ini. Oke, nah anak-anak sudah paham ya. Tadi pembagian dengan media congklak atau dakon. Nah, kemudian kita belajar pembagian yang sudah diketahui hasilnya. Nah, bilangan pertama kemudian dibagi bilangan kedua yang hasilnya sudah diketahui 10. Nah, ini ya, titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 10. Nah, berarti harus mencari bilangan pertama dan bilangan kedua. Ketika sudah diketahui hasilnya, maka kita mencari dulu bilangan kedua. Nah, bilangan yang kedua kita cari dengan menentukan angka bebas. Jadi anak-anak silahkan menentukan kira-kira menuliskan di bilangan kedua itu angka berapa. Nah, di sini misalkan angka tersebut 5. Nah, kita sudah tentukan bilangan kedua itu adalah 5. Maka kita harus kalikan dengan hasil tadi yang sudah diketahui. 5. Nah, kita kalikan dengan hasil yang sudah diketahui 10. Berarti 5 dikali 10 sama dengan 50. Jadi bilangan yang pertama itu bisa kita ketahui karena kebalikan dari pembagian itu adalah perkalian. Nah, bilangan pertama itu hasil kali dari bilangan yang sudah diketahui dengan bilangan yang sudah ditentukan. 10 dikali 5 sama dengan 50. Jadi bilangan pertama sudah diketahui 50 dan bilangan kedua 5. Nah, anak-anak bisa melihat di layar 50 dibagi 5 sama dengan 10. Nah, bilangan yang pertama itu 50, bilangan yang kedua adalah 5, sedangkan hasil itu sudah diketahui. Nah, kemudian ini ada contoh dari soal cerita. Nah, Pak Lurah ingin membuat wilayah hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah? Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak bibit yang diterima setiap RT. Nah, banyak RT yang ditugaskan itu sudah diketahui. Berarti kita harus mencari banyak bibit di kelurahan dan banyak bibit untuk RT. Nah, karena sudah diketahui hasilnya 10, nah di situ kita mengambil di B atau banyak bibit untuk RT itu 2. Nah, berarti kita kalikan 10, 20. Jadi banyak bibit di kelurahan 20 dibagi dengan banyak bibit untuk RT 2 yang hasilnya sudah diketahui 10. Nah, jadi banyak bibit di kelurahan 20, banyak bibit untuk RT 2, banyak RT yang juga ditugaskan adalah 10. Bagaimana anak-anak sudah paham? Oke, lanjut. Kita belajar teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung. Nah, teknik potong adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan dengan cara memotong ataupun memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih.
Nah, teknik potong ini alatnya tergantung dari bahannya. Kalau kertas berarti kita menggunakan gunting atau cutter. Kalau kain juga kita bisa menggunakan teknik potong dengan menggunakan gunting. Oke, lanjut. Teknik lipat adalah teknik dalam membuat karya seni ataupun kerajinan tangan yang secara umum bahannya adalah kertas yang diproses sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk-bentuk yang diinginkan tanpa menggunakan alat perekat. Nah, ini kalau anak-anak sudah sering membuat kalau teknik lipat. Oke, lanjut. Teknik sambung adalah teknik membuat produk kerajinan dengan cara memotong, menyambung, dan menyusun bahan-bahan tersebut menjadi sebuah benda kerajinan. Teknik sambung bisa menggunakan lem atau jarum jahit. Nah, ini alatnya itu tergantung dari bahan yang digunakan. Nah, kalau kertas berarti kita menggunakan lem. Kalau kain panel, nah itu kita menggunakan jarum jahit. Bagaimana anak-anak sudah paham? Oke. Nah, kemudian kita belajar bahan dari barang bekas. Nah, ini ada botol bekas dibuat kotak pensil. Nah, yang menggunakan teknik sambung dengan resleting. Nah, seperti ini untuk membuka kotak pensil menggunakan resleting. Nah, kemudian yang kedua, gambar yang kedua itu dari gelas bekas ale-ale. Nah, ini dibuat bunga. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham? Nah, silakan anak-anak bisa difikirkan kira-kira ide karya apa yang nanti dibuat dengan menggunakan bahan bekas. Oke, anak-anak. Nah, itu dari Ustazah. Semoga anak-anak paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.